udah sampein pasti berjalan dan suksesnya suatu usaha itu ada support dari orang lain juga. Tim ya. terdekat lah kali ya. Betul, kalau gitu langsung aja kita undang, ini dia Rosi Andreas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi itu laki ya. Andre. Ya, halo. Kenalin ini tamunya. Gimana? Dia serumah. Ini serumah. Iya, coba jelasin siapa ini. Udah klop gini loh, couple loh. Iya, Kak. Ini suaminya. Oh, suaminya. Tapi apa hubungannya dengan bisnis ini Anda? Jadi dulu kan semuanya Uni sendiri ya. Terus order sendiri gitu kan, dari ini nyatat orderan sendiri, packing sendiri, quality control juga sendiri. Kan kasihan ya beliaunya. Iya. Banyak kerjaan, bahkan sampai waktu foto produk jarak dari tempat kosan ke tempat foto itu ada sekitar 1,5 kilometer dan beliau jalan kaki sendiri ke sana gitu. Dan saya melihat bisnisnya akan berkembang ini sepertinya gitu kan. Makanya karena saya passionnya sebelumnya juga di bisnis, maka saya terjun di bisnis beliau juga. Jadi kamu bantuin istri? Iya. Awalnya beliau sendiri semuanya. Tadinya kantoran katanya. Enggak, tadinya saya kan belum lulus juga. Jadi pas setelah lulus, kemudian menikah, kemudian bantuin istri bareng. Kamu bantuin istri? Jadi saya jadi pemimpinnya, istri yang fokus di marketing sama di desainnya, seperti itu. Oh, enak banget dapet istri udah jalan bisnis. Kebetulan waktu itu gimana yang? Jadi kebetulan waktu itu kita sebelum suami lulus, kita sudah pengen banget untuk nikah muda. Tapi orang tua belum kasih kepercayaan, ngelarang karena kita memang belum ada pegangan kan. Masih sekolah, masih kuliah, belum ada apa-apanya udah minta nikah muda. Tapi emang kita sebenarnya pengen nikah muda untuk agar menghindari pacaran. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tua pun akhirnya menyetujui setelah melihat perkembangan bisnis saya, dan kebetulan suami juga lulus. Beliau lulus pertambangan ITB seperti itu, dan ketika lulus juga sudah ada tawaran pekerjaan seperti itu, tapi karena emang kita optimis, bismillah insya Allah seperti itu, suami tidak menerima tawaran pekerjaan tersebut. Akhirnya kita join bisnis ini berdua, kita bangun berdua dengan pembagian kerja yang jelas. Oh. Intinya mah dari tadi, cuman kalau mau nikah muda harus bisa nunjukin orang tua, bisa nyari duit sendiri gitu doang kan? Iya. Yes. Bangga, percaya. Benar. Iya, dan mereka mau membuktikan gitu ya. Bisa. Iya. Kalau kita bisa seperti itu. Nggak, pertanyaannya Anda tidak takut gagal? Karena yakin aja sih Mas gitu. Karena beliau kerja keras dan mimpinya besar, dan terlihat juga dari bagaimana beliau dari hati menangani pelanggan, dan saya yakin aja gitu. Ya, tapi gagal tuh nggak apa-apa ya. Gagal dalam hidup, gagal dalam bisnis itu biasa. Jadi kalau gagal itu ya belajar, udah gitu doang. Makanya kalau di sekolah, kalau kita gagal kita kena hukuman. Sebenarnya salah. Kalau ya nggak apa-apa, gagal ya biasa. Makanya akhirnya karena di sekolah kita gagal kena hukuman, makanya kita terlahir dengan pendidikan kita takut akan kegagalan. Sebenarnya kegagalan tuh biasa, karena nggak ada orang sukses. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan, tuh nggak ada. Jadi pernah gagal nggak nih intinya dalam Bisnis ini? Bisnis, pernah. Gimana cerita gagalnya? Kita pernah rugi ribuan packs karena salah jahit gitu. Nah, waktu itu kita produksi Bergo yang alhamdulillah ribuan packs, dan itu salah semua petnya, sehingga lumayan kerugiannya. Rugi berapa juta itu kayak gitu? Ya, Puluhan ada? Puluhan. Puluhan juta ruginya. Tapi jualannya gimana sih? Cara jualannya Anda gimana sih? Cara jualannya ini Sosial tuh, media kah? Buka toko kah? basisnya emang awalnya dulu di Instagram, sosial media, terus alhamdulillah berkembang, akhirnya saya sewa ruko dan ada butiknya seperti itu. Nah, sekarang udah ada butiknya? Ada butiknya. Di mana butiknya? Di Cinunuk, Bandung Timur. Tapi ya ini pertanyaannya gini, modal utamanya dari mana? Keberanian sih, karena awalnya saya memang modalnya tuh nol, emang keberanian. Karena kan bisnis anak kuliahan, yang mana dulu jajan saya juga pas-pasan. Karena saya emang suka banget tuh ya Om,
dressing gitu ya, dress up gitu, suka koleksi kayak gitu. Aduh kalau minta duit ke abang atau orang tua kan gimana ya, nyusahin kayak gitu. Jadinya makanya saya terinspirasi untuk ya kenapa tidak dicoba, dan saya mulainya dari 0 rupiah dengan sistem PO seperti itu, pre-order. Jadi saya Pernah awalnya minjem modal nggak? Pernah, setelah berjalan seperti itu, karena kan awalnya saya cuman bikin satu gitu tuh dari uang jajan gitu kan, saya bikin satu terus foto di dinding kosan karena waktu itu belum punya studio foto. Nah saya PO-in, ada nggak yang beli seperti itu. Nah awal-awal nggak ada yang beli sama sekali, tapi tetap saya yakin sih, modalnya itu keyakinan. Saya coba foto terus, upload seperti itu, akhirnya ada yang ikut PO, 1-2 orang ikut, alhamdulillah. Terus mereka kasih testimoni, awalnya tuh mereka nggak kasih testimoni yang bagus, tapi membangun. Dan saya terima itu, katanya, Uni kok ini jahitannya miring kayak gitu. Cerewet Anda gitu. Enggak dong. Dan saya nerima itu dan saya jadikan evaluasi, akhirnya saya benahi produksinya. Emang kita angkat kualitas, jadi jahitannya dirapiin seperti itu, akhirnya saya open PO lagi, alhamdulillah semakin hari semakin banyak. Ketika sudah banyak itu, saya beranikan diri untuk pinjem modal ke abang saya, karena kebetulan saya anak yatim gitu, bapak sudah tidak ada dan ibu juga tidak bekerja, jadi ada abang saya yang alhamdulillah membangkitkan keluarga gitu, yang bantu untuk nyengolahin saya. Akhirnya saya pinjam uang ke abang saya 5 juta rupiah. Nah dari 5 juta rupiah itu habis Om, tapi untuk branding, jadi saya ada logonya, mulai ada logo untuk nge-branding, dan tapi tetap saya open PO. Nah dari sana saya nabung, dapat untung ditabung, sampai akhirnya ada modal. Udah dibalikin? Apanya? Utang 5 jutanya. Oh udah, ya, paling penting. Tapi katanya hijab anti tembemnya Dewi ini pernah dapat penghargaan dari Kemenpora di Hari Sumpah Pemuda 2018. Betul ya? Iya. Kenapa itu? Apakah karena Kemenpora kita tembem atau kenapa? Masa dipakai Pak Ya Imam kan harus Nahrawi? ada alasannya kenapa. Iya. Gitu. Kenapa? Enggak, jadi emang ada penghargaan gitu, lomba seperti itu. Jadi diikutin seluruh Indonesia, bisnis-bisnis anak muda, produknya di sana kayak emang bersaing, berlomba ya seperti itu ya Om ya. Jadi ada beberapa kategori juga. Jadi pebisnis muda di sana berkumpul, kita mempresentasikan produk kita, dan alhamdulillah Kicix produk anti tembemnya dapat juara. Oke. Baik, terima kasih Dewi, Rosi, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan bisa buka mata teman-teman adik-adik yang ada di sini untuk memulai usaha. Jadi nanti begitu selesai kuliah, ya kan, udah pikirannya udah entrepreneur. Yes. Ya kan, kerja di kantor ya nggak apa-apa, tapi harus cari hobi lain untuk jadi entrepreneur. Ya. Habis ini kita ada pengusaha, mereka juga dapat penghargaan dari majalah Forbes. Oh, biasanya kalau dari majalah Forbes nih luar biasa penghargaannya, internasional. Jadi apa itu? Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi menurut data kita secara average nambahnya secara rata-rata 41%. Cuman kalau misalnya ngelihat secara kualitatif ya secara satu-satu ada beberapa yang ya sangat signifikan sih. Ada beberapa yang omsetnya bisa ratusan juta juga gitu.